Dan selain kita orang beriman itu derajatnya paling tinggi, kita ini diangkat jadi wakil Allah. Kita ini khalifah. Orang sekarang kalau cerita khalifah takutnya bukan main. Sesat. Kepala tuh kau sesat. Orang di Quran ada kok sesat. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dil darajat. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman menjadi khalifah-khalifahnya di atas dunia. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya beberapa derajat, kalah dengan yang lain. Sebagian yang lain tinggi beberapa derajat, mengalahkan yang lain. Biasa begitu. Ada yang jadi Rasul 313, ada yang jadi Rasul pilihan 25, ada yang jadi Rasul Ulul Azmi 5, ada yang jadi Imamul Anbiya wal Mursalin 1, Nabi Muhammad SAW, ada yang jadi Nabi 124.000, ada yang jadi wali, ada yang jadi ulama, ada yang jadi orang solihin, orang soleh, ada yang menjadi siddiqin, orang-orang jujur, ada yang menjadi mujahidin, orang-orang berjihad, ada yang menjadi syahid, orang-orang mati syahid. Betul? Ada juga yang jadi copet. Ini derajat ini Allah yang atur. Jangan kita hilangkan ini. Kau manusia, saya manusia. Nabi Muhammad manusia, saya juga manusia. Iya, tapi derajatnya beda. Sekarang ini orang agar jago aja. Nabi manusia, saya juga manusia. Iya, tapi kau manusia sontoloyo. Nabi manusia pilihan. Kadang-kadang betul, dia ulama, dia hafiz Quran. Hafiz Quran pun lebih hebat aku. Kau Fatihah aja, Al-Fatihah aja lo bengkok 17 Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Waduh. Ghairil maghdubi. Manggul ubi. Manggul gajah pun gak sah sholatmu, apalagi manggul ubi. Gak sama bos, betul nggak? Siapa yang membedakan itu? Siapa yang membedakannya? Allah. Makanya ada beda. Derajat itulah yang menyebabkan kita mulia di dunia dan di akhirat. Ada orang hafal Quran, pangkatnya kopral, jenderalnya bintang 4, Al-Fatihah pun bengkok-bengkok. Begitu komat, siapa jadi imam? Kopral. Gak bisa jenderal bilang pinggir kau, biar aku imam. Loh, bapak kan, oi ini sholat zuhur, gak ada yang dengar. Dipikirnya bisa ditukanginya. Allah dengar, betul nggak? Kau nggak bunyi pun kau. Ghairil maghdubi alaihim. Allah dengar. Imamnya siapa? Kopral. Karena derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dia. Di dunia bolehlah kau bintang 4 kau. Di sisi Allah, di dunia saja kau harus di belakang. Betul? Jangan sok-sokan. Kalau kopral itu baca sholat isya, dibacanya ayat yang panjang. Waqi'ah misalnya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah. Jenderalnya protes. Tukar wal asri aja. Batal sholat. Di dunia saja sudah diperlihatkan Allah ada derajat-derajat. Betul nggak? Betul. Kalian nggak dapat minum, aku dapat minum. Itu kan diperlihatkan di dunia itu, betul nggak? Kalian duduk di bawah, aku di atas. Ya memang begitu. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Di akhirat orang bertakwa masuk surga, serombongan sebelum orang lain masuk. Orang lain masih di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala. Orang-orang bertakwa sudah masuk surga bersama Rasul satu rombongan. Miftahul jannah biyadi, kunci surga di tanganku, kata Nabi. Nabi yang buka pintu surga masih dikunci. Bersamaku 70.000 dari umatku masuk rombongan pertama. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama bersama Nabi?
Insya Allah ya. Sahabat Nabi aja 124.000. Terus kita rombongan pertama dijambak rambut kita. Kata sahabat kami ini 27 kali perang mempertahankan iman. Kau lawan Ahok pakai SMS aja gak berani kau. Jadi kita ini selain orang beriman tinggi derajatnya, kita juga wakil Allah di muka bumi untuk mempertahankan agama, menjalankan agama, dan mengajarkan agama kepada generasi berikutnya. Hilangnya orang beriman di generasi berikut itu akibat kelalaian kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengajarkan agama ini kepada anak cucu kita, generasi di bawah kita lebih bagus dari kita. Sahabat Nabi kan begitu. Sahabat Nabi itu mayoritas buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Yang bilang Allah di Quran surah Jumat ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari golongan mereka sendiri, golongan orang buta huruf itu. Yatslu alaihim ayatih. Nabi itu membacakan ayat-ayat Tuhan kepada mereka. Wa yuzakkihim. Kalau mereka dengar Al-Quran itu setiap hari, hati mereka yang berkarat dengan dosa-dosa menyembah patung, berzina, mabuk, bersih. Wa yuzakkihim, bersih. Kalau kita mau hati kita bersih, mau nggak? Mau. Dengar aja Quran tiap hari. Sekarang ada HP, ada dengar aja. Kalau lebih enak dengar yang hafal. Jangan yang susah-susah. Ad-Dukhan, waduh susah-susah. Yang hafal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hati kita ikut baca. Hati kita bersih, wa yuzakkihim, bersih. Tiba-tiba kita jijik aja lihat orang berzina, jijik aja lihat mabuk. Padahal kemarin masih mabuk. Tiba-tiba jijik aja kita, nggak mau kita. Ih, apa itu? Ih, minum tua, minum tua, tua diminum. Padahal minggu lalu dia masih minum. Lisoy, 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 lisoy. Oh, parmitu. Lisoy, 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 sirup matua mi, lisoy, sirup lah, pupuk lah, Minggu lalu masih nyanyi ya. Tiba-tiba minggu ini jijik aja lihat tua dia. Wa yuzakkihim, karena hatinya dibersihkan dari pendengarannya, karena dia mendengarkan ayat-ayat Quran, bersih. Banyak orang hari ini ilmu agamanya tinggi, hatinya rusak. Sekolah doktor, jurusan agama, dari kecil pesantren, tapi hatinya rusak. Otaknya enggak rusak, hafal hadis Quran, hafal semua, tapi hati rusak. Lihat buntut perempuan, ding-dang, lihat film porno, dengar lagu porno. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Rusak. Akhirnya apa? Otaknya jadi rusak. Ilmu yang ada di dadanya membuat dia tambah licik. Kata Nabi, memang diingatkan Nabi itu. Ada hadisnya juga. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa ilmunya bertambah tapi hidayahnya makin jauh, makin berilmu makin gak sholat tahajud, makin gelar doktor makin pelit, makin dapat jabatan makin licik. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ilmunya yang bertambah itu malah membuat dia tambah jauh dari Allah, bukan tambah dekat, tambah jauh. Mana mungkin Quran dengan hadis salah menceritakan hal ini? Jadi kita harus ingat bahwa kemuliaan itu pada iman. Betul?
dan pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kamu orang beriman, yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Sebab bisa masuk surga rombongan pertama dengan Nabi, rombongan kedua, rombongan ketiga, dan rombongan-rombongan orang bertakwa nggak diperiksa-periksa. Setelah semua orang bertakwa masuk surga, baru ditegakkan timbangan amal untuk orang beriman yang tidak bertakwa. Jadi yang bilang mulia orang beriman, mulia orang bertakwa itu Allah, Rasul yang bilang. Paham? Tapi hari ini kita nggak pede. Udahlah diberi iman sesuatu yang paling tinggi, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu paling tinggi kalau kamu beriman. Diberi agama, agama paling hebat lagi. Agamanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridhoi Allah hanya Islam. Dan kita nggak berani ngomong itu 4 tahun ini, takut radikal. Quran nggak berani kita bicarakan, takut dibilang radikal. Gila betul. Zaman Belanda aja berani. Ulama-ulama kita zaman penjajah mengatakan Al-Quran terang-terangan, betul nggak? Kok zaman sekarang 5 tahun 4 tahun ini kok jadi penakut membilangkan Quran? Jangan bilang agama Islam paling bagus, itu memecah belah persatuan. Nenekmu yang memerdekakan Indonesia ini 90% orang Islam kok, betul? 10% lagi kongsi-kongsi agama lain. Itu pun kalau betul berjuang mereka. Kalau mereka nggak berjuang pun merdeka juga kan, 90%. Kok kita jadi tertuduh hari ini? Yang memerdekakan Indonesia ini orang Islam. Pengisi negara ini 90% orang Islam. Tiba-tiba dituduh orang Islam pemecah belah persatuan, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Enak aja ngomong kau. Ku cabut kumis ke baru kota. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Udahlah, orang beriman paling tinggi, agama Islam juga yang paling tinggi. Double kita ini, double impact kata orang Inggris. Tapi masih minder juga. Apalah awak orang miskin ya, tukang parkir nyawa di Petisa. Iya, kamu orang Islam, agamamu tinggi, kamu orang beriman, derajatmu tinggi, kok minder? Kamu kalau kencing cebok, orang itu kalau kencing udah selesai. Kok kamu merasa hina kamu? Kita habis campur sama istri kita, kita mandi, betul nggak? Dia nggak peduli dia. Kok kita merasa hina? Maghrib kita sujud menyembah Allah, orang tuh joget ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri. Kok kita merasa hina? Nggak paham hari ini orang Islam kedudukannya. Mengatakan Islam itu paling hebat, paling betul, itu perintah Allah. Huwallazi ba'atsa fil huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, membawa petunjuk hidup, cara makan, cara minum, cara tidur, cara pakai baju, cara istinja, cara kawin, cara cerai, cara rujuk, cara mati, cara menguburkan orang mati, cara berdagang, bagaimana mengambil untung, pakai jual beli oke, pakai riba nggak boleh. Nah, sama saja, hanya mirip-mirip pun tak sama. Yang satu pakai riba, yang satu pakai jual beli, sama-samanya untung. Iya, tapi yang satu haram, yang satu halal. Paham? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jangan bilang sama, bos. Jangan bilang sama.
Begitu indahnya Islam. Allah telah mengutuskan seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad bil huda, memberikan petunjuk hidup kepada kita, sehingga dengan cara yang diajarkan Nabi kita berbeda dengan orang lain agama. Kita buang air kita istinja, dia enggak, ya enggak. Kita mau kawin kita ijab kabul sama bapaknya atau kakeknya, walinya lah, ya enggak. Bayar mahar, ya enggak. Ada saksi dua, ya enggak. Ada ijab kabul, ada laki-laki perempuan yang mau nikah itu ada syarat, ada rukun. Orang tuh mana peduli. Lu orang mau sama we, mau sama kamu. Oke, yuk keliling kota tamasya, jadi suami istri. Mau cerai tinggal tulis di koran. Saya Lim Taiko tidak ada hubungan lagi dengan Ching Mei Mei. Terus kita bilang sama. Enak aja kita merendahkan diri kita sendiri. Untuk apa Allah kirimkan Nabi membawa petunjuk hidup lengkap dari lahir sampai mati? Bagaimana cara menyambut bayi, diazankan, kemudian diakikahkan, diberi nama yang baik, antuhsinus mahu wa adabahu, dikasih adab-adab yang baik, dikhitankan, diajari ngaji, dikhatamkan Quran, kemudian apa? Dinikahkan, betul nggak? Lengkap semua. Wadinil haq, dan Allah kirim Nabi Muhammad untuk membawa agama yang paling betul. Wadinil haq, agama yang paling betul. Al-haqqu min rabbik, kebenaran yang paling betul dari Tuhanmu. Wala takum minal mumtarin, jangan masuk tergolongan orang ragu-ragu kamu. Islam ini yang paling betul. Walau karihal musyrikun, untuk kau pertunjukkan liyudhirahu ala dini kullihi, agar kau dipertunjukkan kepada semua agama. Islamlah agama paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, gak ada urusan. Harus kita tunjukkan. Dulu kami masih sekolah SMP, SMA ya, buang air kecil kan rame-rame itu. So, satu kelas begitu kan. SMA 4 itu 8 kelas, kelas 1 aja. 1, 2, 1, 3, 1, 8. Itu kalau udah buang air kecil, kencing itu jejer aja baris kayak lembu gitu. Kita mana bisa nunggu. Biar aja terlambat nggak apa-apa. Setelah selesai semua nggak ada lagi orang, baru kita masuk jongkok. Ada kawan saya petinju tuh, Liston Siregar. Itu termasuk yang menunggu itu. Ada kelebihan itu anak. Dia termasuk menunggu orang itu. Udah keluar semua baru lihatnya jongkok. Jongkok kau Jul. Aku diajarkan guruku begini. Masya Allah. Aku pun diajari bapakku begitu katanya. Unggul. Agama ini unggul. Jangan dibilang serupa. Perempuan-perempuan pakai celana pendek, pakai rok sepan. Orang Islam enggak, perempuan-perempuan Islam pakai kerudung, tutup semua atau pakai cadar. Masya Allah, mesti unggul. Kita harus menunjukkan sama mereka. Satu hari saya mau pergi haji tahun 1999 dengan istri. Istri saya bilang, "Bang, bawalah saya ke sentral pasar, mau beli kain untuk baju ihram." Dia mau bajunya yang nggak nampak lah, nggak tembus. Putih kan jarang nggak tembus, harus dicari. Ayolah, saya bawa naik sepeda motor ke Sambu, itu bukan Sambu apa, sentral pasar. Udah dibangun itu Jalan Nusantara itu ya. Sentral pasar itu sudah dibangun, sudah bagus. Tahun 99 udah jadi itu. Masuk kami lewat belakang sama istri-istri saya pakai cadar hitam-hitam. Begitu parkir, orang menjerit kayak lihat hantu. Apa ini? Istri saya langsung dipegangnya tangan saya, dicubitnya saya. "Bang, sabar bang, sabar. Kalau enggak aku kungfu aja." Awak aja nggak ribut, istrinya pakaiannya kayak pelacur, ya nggak? Kok awak pula lewat diributinya? Mau ku kungfu juga, tapi istriku cubitnya tangan. "Jangan bang, abang minta ampun aku bang, sabar abang bang." Ku tengok biniku ini. Memang kalau aku kungfu orang ini pingsan pula biniku nanti. Sabar awak dipegangnya gitu. Ngejek-ngejek. Ada inang-inang jualan jengkol. Digelarnya di tanah gitu jengkol. Sikit pun jengkolnya paling 5 kilo. Tapi yang hitam-hitam yang tua-tua. Inang itu tidak mengejek. Yang lain-lain ngejek-ngejek.
Inang itu tidak ngejek, cuma dia tanya, "Bah, kenapa harus ditutup?" Nah, ini baik nih orang kan. Saya bilang, "Inang, kenapa istriku kututup? Karena istriku ini barang mahal." Nah, serupa saja. Mana serupa? Istriku ini permata. Kalau Inang punya permata, permatanya harganya miliaran, letakkan dalam kotak, kotaknya dikunci. Betul katanya. Kotaknya dimasukkan laci, lemari, iya, lacinya dikunci. Betul katanya. Lemarinya lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Betul. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Betul katanya. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Betul katanya. Rumahnya dalam pagar, pagarnya dikunci. Betul. Karena ada mutiara permata yang sangat mahal, miliaran. Betul. Nah, itu karena istriku ini permata. Kalau jengkol macam Minanggunya itulah. Diserak aja di tanah. Terdiam dia, amangoi katanya. Baru kau tahu, gue pikir. Sampai di dalam pedagang-pedagang orang Minang pula. Wih, ba'ako. Ba'ako katanya. Mendidih pula darahku. Kakek orang Minang, orang Pagaruyung. Ngerti pula bahasa Minang. Dulu saya masih marah, pemuda, masih muda saya, umur 28, 27 tahun. Memang lagi marah-marahnya juga, nggak sabar saya. Istri saya termasuk wanita pertama pakai cadar di Medan ini. Marah saya bilang. Terus saya bilang, "Mbak, aku orang awam, nggak tahu iko syariat Islam, nggak ada Islam, ambor, ketek-ketek lagi belajar Islam. Ketek-ketek belajar Islam di bawah am belajar. Iko ada di Quran, nggak ada katanya, nggak ada. Saya bawa Quran nih, Al-Azhar, dia nggak ngerti juga, nggak ada terjemahannya. Pokoknya rame-rame orang tuh mengejek-ngejek saya dengan istri. Tiba-tiba ada orang Cina, perempuan, dia bilang apa? Hanya waktu web pergi Songkla, pergi itu Thailand, itu banyak tuh orang-orang pakai hitam-hitam macam istri bapak le, itu wagen le, itu Islam le. Kesinilah aku belanja, aku pikir. Tapi jengkel hatiku kan. Kadang-kadang kita nggak paham, kita harus tunjukkan. Sekarang tak ada lagi orang mengejek-ngejek cadar, nggak ada. Orang Islam sudah paham.